Hai, ketemu lagi di pelajaran matematika. Kita ke pelajaran yang kedua ya, pertemuan kedua untuk kelas 2. Materi penjumlahan bilangan ratusan. Bentuk panjang bilangan ratusan. Jadi sebelum kita lakukan penjumlahan, kita lihat dulu bentuk panjang dari bilangan ratusan. Nah, contohnya ini adalah 458. Nah, nanti ini untuk tempat ratusannya, ini untuk tempat puluhannya, dan ini untuk tempat satuannya. Berarti kalau 458, nanti yang ini satuannya angka 8 kan? Berarti nilainya di sini adalah 8, karena dia satuan ya. Terus yang ini, yang 5 ini adalah puluhan kan? Nah, berarti kalau 5, kalau puluhan berarti 5, 50 ya. Dan yang terakhir ini 4. 4 ini kan ratusan nih. Berarti kalau di sini nilainya adalah 400 ya. Berarti 458 itu bisa ditulis lagi menjadi 400 ditambah 50 ditambah 8. Jadi 458. Oke, lanjut ke penjumlahan bilangan ratusan. Contohnya ini, 430 ditambah 108. Gimana caranya? Nah, kita bisa pakai cara susun panjang atau nanti cara susun pendek. Kita mulai dulu dari susun panjang. Kalau susun panjang, 108 juga ya. Nanti ditambah, berarti kan 430 ditambah 108. Nanti dalam bentuk panjangnya. Nah, ini ingat, ini tempat ini adalah untuk tempat ratusan. Yang ini puluhan, yang ini satuan. Berarti 430 itu satuannya 0 ya. Puluhannya ini 30, kan ini 3 kan, berarti karena puluhan berarti 30. Dan ratusannya 4, berarti 400. Nah, yang untuk 108, satuannya itu 8. Puluhannya berapa ini? 0 ya. Jadi puluhannya 0 ya, berarti nilainya juga 0. Dan ratusannya ini 1, berarti 100. Nah, berarti di sini ada 430 dan 108. Oke, tinggal dijumlah. Nah, kita jumlahnya biasanya mulai dari satuan dulu ya. Dari satuan dulu, baru pindah puluhan, baru pindah ratusan. Ingat ya, dari satuan dulu, pindah puluhan, baru ratusan. Berarti kalau dari satuan dulu, 0 ditambah 8 itu 8 ya. 0 tambah 8, 8. Apapun yang dijumlahkan 0 itu jadinya bilangan itu ya. Nah, sekarang 30 tambah 0 sama ya, 30 tambah 0 berarti ya tetap 30. Nah, sekarang nih 400 tambah 100. Ya, yang dijumlahkan yang bilangan ini aja ya, nolnya kan tetap ya. Berarti 400 tambah 100, 4 tambah 1 berarti 5 ya. Berarti dari hasilnya di sini adalah 500. Jadi sini 400 tambah 100 itu 500. Oke, berarti yang ini berarti jadinya berapa nih? 538. Berarti hasilnya di sini adalah 538. Berarti hasilnya adalah 538. Nah, ini untuk cara susun panjang. Kita menjabarkannya satu-satu. Jadi bentuk panjangnya baru nambahinnya per satuan, puluhan, baru ratusan. Nah, kalau susun pendek itu sebenarnya sama, idenya sama, caranya sama. Kita nyusunnya juga seperti itu ya, tetap kan ini ratusan, puluhan, satuan, sama ya. Tapi kita nggak merubah dia jadi bentuk yang panjang ini, langsungnya seperti ini. Berarti kita penjumlahannya juga sama ya. Kalau yang di cara panjang kan dari satuan dulu. Berarti yang ini juga dari satuan dulu. Berarti 0 ditambah 8 dulu. Berapa 0 tambah 8? 8 ya. Nah, terus 3 tambah 0. Nah, 3 tambah 0, 3 ya. Dan 4 tambah 1, 5. Berarti jawabannya 538 sama ya. Nah, nanti kalau sudah bisa lancar, itu langsung pakai cara susun pendek saja, tidak apa-apa ya. Tapi kalau untuk latihan, kita coba dulu juga pakai cara susun panjang. Biar nanti terlatih jumlahnya itu dari satuan dulu, baru puluhan, baru ratusan. Oke, lanjut. Nah, misalkan ini lagi. 537 ditambah 218. Berarti caranya sama ya. Kita susun dulu. Ini nanti kan penjumlahannya. Nah, ingat ini tempatnya untuk ratusan. Yang di sini puluhan, dan yang sini satuan. Ingat ya. Berarti kalau 530 dijabarkan dari satuannya 7 ya.
puluhannya ini 3 berarti 30, ratusannya ini 5 berarti 500. Nah, 218 berarti satuannya nanti 8 ya. Nah, puluhannya adalah 10 dan ratusannya itu 200. Nah, berarti tinggal dijumlah seperti biasa. Kita jumlahnya tetap mulai dari yang satuan dulu. Nah, ini 7 tambah 8. Berapa 7 tambah 8? Ya, benar ya, 15. Nah, 30 tambah 10. Berarti kan sama aja 3 tambah 1. 3 tambah 1, 4. Berarti 40 ya. Nah, terus yang ini 500 tambah 200. Sama aja 5 tambah 2. 5 tambah 2 berapa? 7 ya. Berarti ini 700. Nah, tapi lihat dulu nih. Di sini kan ratusannya udah bener ya, 700. Ini puluhannya udah bener 40. Tapi di satuannya ada 15. Nah, 15 itu bukan satuan kan? Kalau satuan kan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ya. Jadi kalau 15 ini bukan satuan. Berarti kita ubah dulu jadi satuan. Nah, 15 itu satuannya angka berapa? Kali 5 ya. Nah, ini 5. Berarti kan satuannya itu cuma kali 5. Lah, satu yang ini apa? Dia puluhan. Nah, kalau puluhan ini tempatnya di sini kan? Berarti nambah 10 lagi ke sini. Berarti 40-nya ditambah 10 jadinya berapa? Nah, 50. Dari satu yang di sini kan tadi 10-nya itu kita pindahkan ke tempat puluhan karena dia 10. 10 kan keluarganya puluhan ya. Nah, berarti jadinya yang awalnya 40 itu jadi 50 karena yang satu di sini tadi udah berpindah ke sini ya. 10-nya tambah 40 jadinya 50. Nah, yang 700-nya berarti tetap. Nah, ini udah cocok ya. Yang ratusannya 700 pas. Puluhannya 50 pas ya. Satuannya 5 pas juga. Berarti udah semua pas. Berarti jawabannya adalah 755. Berarti 755. Jadi jawabannya di sini nanti 755. Oke, itu kalau cara panjang. Kalau cara pendek berarti tetap pakai cara pendek ya, sama kayak ini tadi. Nah, di sini 7 ditambah 8. 7 tambah 8 tadi berapa di sini? 15. Nah, kalau cara susun pendek yang ditulis hanya 5-nya ya. Sama kayak ini ya, nanti 5-nya yang ditulis karena dia kan tempatnya untuk satuan. Nah, yang satunya kan 15 kan, satunya tadi. Karena dia puluhan berarti langsung kita transfer ke sebelahnya. Kita taruh di atasnya ya. Nah, seperti yang ini tadi, 10-nya kita transfer ke sini. Nah, kalau yang di cara pendek, itu kita langsung. Kalau ketemu 15, berarti 5-nya ditulis, satunya yang ditransfer ke sebelahnya. Nah, berarti ini ada 1 tambah 3 tambah 1. Berarti berapa? 1 tambah 3, 4 ya. 4 tambah 1, berarti 5. Nah, 5 kan? 5 aja kan? Nah, berarti tinggal 5 tambah 2. 5 tambah 2 berapa? 7. Berarti 755. Sama ya, 755. Jadi yang di sini, kalau yang di cara panjang kan 10-nya yang pindah ke sebelah ya. Biar tetap tempatnya ini satuan, puluhan, ratusan. Nah, kalau di cara panjang juga sama, cara pendek juga sama ya. Waktu kita jumlah 7 tambah 8 kan 15 nih. Jadi 15-nya nggak langsung ditulis sini. Karena ini tempat satuan ya. Jadi yang ditulis hanya 5-nya. Satunya kita naikkan atau kita simpan di sini. Baru kita jumlahkan semuanya. Oke, sama ya. Sebenarnya idenya semua sama. Cuma kalau yang susun pendek dia lebih singkat saja. Kalau susun panjang dia lebih jelas kenapa kok dia berpindah ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh lagi. 674 ditambah 94. Kalau pakai cara susun panjang, berarti seperti ini ya. Kita jabarkan dulu kan. Tempat ratusan, tempat puluhan, tempat satuan. Nah, kalau 674 berarti satuannya itu 4 kan. Nah, kalau puluhannya berarti 70, ratusannya adalah 600. Nah, kalau 94 gimana? Di kelas 1 gimana? Yuk, kalau yang ini. Berarti penjumlahan panjangnya satuannya tetap 4 ya. Satuannya 4, puluhannya itu 90. Nah, dia punya ratusan nggak? Di sini kan nggak ada angkanya nih, berarti nggak punya ya. Berarti 0. Nah, kita jumlahkan ini. Berarti satuan tetap tambah satuan, 4 tambah 4. 4 tambah 4 berapa? 8 ya. Nah, sekarang ini
70 tambah 90, berarti kan sama aja 7 tambah 9. 7 tambah 9 berapa? 16 ya, berarti kalau puluhan berarti tambah 0, berarti 6. Jadi 160. Oke, yang ini terus ini 600 ditambah 0, berarti 600. Nah, tapi di sini ada yang nggak beres nih, ada yang sesuatu yang nggak tepat ya. Yang mana coba? Kita lihat puluhannya. Kan puluhan ini harusnya isinya puluhan. Nah, kenapa ini ada 160 di sini? Berarti ini harus ada yang ditransfer atau yang dipindah ya. Berarti kan satuannya udah baik-baik saja ya, beres dia. Tetap 8. Nah, yang 160 ini harusnya dia puluhan. Nah, puluhannya berapa ini? 60 ini ya, puluhannya 60 ini. Berarti ya kita tulis 60. Nah, yang ini 160, berarti 100-nya itu harus kita pindah atau kita kumpulkan ke ratusan. Nah, 600 ketambahan 100 dari sini jadinya 700. Nah, 100 yang dari sini itu kita pindahkan ke 600. Nah, ini jadi bentuknya bentuk udah cantik ya. Berarti ratusannya tetap 700, puluhannya pas 60, satuannya tetap 8. Berarti udah pas ini. Dan di tempatnya masing-masing, ratusan sendiri, puluhan sendiri, satuan sendiri. Berarti hasilnya adalah 768, ya kan? 768. Oke, 768 ya. Nah, kalau pakai cara susun pendek gimana? Kita coba lihat. Oke, ini ada 674. Nah, nulis 94-nya kok seperti ini kenapa? Kenapa nggak 94-nya di sini? Kenapa angka 6-nya nggak lurus sama 9? Ya alasannya tadi yang di sini ya. Nah, ini kan satuan tuh harus lurus ke satuan, puluhan harus lurus ke puluhan. Berarti ini kan satuannya 4, ini satuannya juga 4, berarti harus lurus ya. 4 harus lurus sama 4, 7 harus lurus sama 9. Nah, karena ini nggak ada ratusannya, berarti 6-nya sendirian ya. Ya, jadi sama ya. Nanti jumlahinnya seperti ini juga. Jangan 94-nya taruh di depan sini. Nanti hasilnya berbeda. Karena ini kan untuk tempat ratusan ya. Padahal ini 94-nya kan cuma bilangan puluhan aja ya. 94. Oke, ditambah berarti mulai dari yang paling belakang lagi atau satuannya berarti 4 tambah 4 berapa? 8 ya. Nah, sekarang 7 tambah 9. Seperti tadi kan? 7 tambah 9 itu 16. Berarti yang ditulis itu hanya 6-nya, satunya disimpan taruh di atas ini. Karena 6 tadi kan 100-nya tuh pindah ke ratusan ya, berarti sama aja di sini kan. Satunya dari sini itu pindah ke sebelah sini, pindah ke bilangan yang ratusannya. Berarti ini 1 ditambah 6, berapa 1 tambah 6? Itu 7, berarti 768, sama ya. Jadi nanti pakai cara susun panjang atau susun pendek itu hasilnya pasti sama. Cuma yang diingat-ingat kalau susun yang panjang ini nanti tiap tempatnya itu harus tepat ya. Ini harus ratusan, puluhan, satuan. Nah, kalau ada ratusan yang di tempat puluhan berarti harus ada yang ditransfer. Begitupun kalau ada puluhan di satuan berarti puluhannya harus ditransfer juga ya atau dipindah. Di sini juga kalau pakai cara susun pendek itu jangan lupa kalau hasilnya itu lebih dari 10 atau sama dengan 10, nanti harus ada yang ditransfer sama kayak gini ya. Ada yang dipindahkan, ini juga ada yang dipindahkan. Oke, nanti kita coba. Oke, ini contoh terakhir untuk penjumlahan bilangan ratusan. Ini ada 298 ditambah 136. Masih sama caranya, kita buat dia jadi susun panjang kalau untuk yang susun panjang ya. Ingat ini tempat ratusan, tempat puluhan, tempat satuan. Nah, ini ratusan, puluhan, satuan. Ratusannya ini udah sesuai ya. Berarti 298, satuannya itu 8, puluhannya 90, ratusannya 200. Kalau 136, satuannya berarti 6, puluhannya itu 30, ratusannya adalah 100. Sama 136, 298. Oke, caranya masih sama, jumlahnya tetap dari yang satuan ya. Nah, 8 tambah 6, berapa 8 tambah 6? Ya, 14 ya. 90 tambah 30, berarti kan 9 tambah 3. Berapa 9 tambah 3? 12, berarti 120 ya. Kan nolnya ini harus sama ya, harus 1. Nah, terus ini ratusan. Ratusan berarti 200 tambah 100, ini 300. 2 tambah 1, 3, berarti 300 ya. Nah, di sini tetap ada yang aneh nih. Ratusannya udah bener nih ratusan ya, ratusan semua. Tapi puluhannya ini bilangan apa nih? 120. Ini satuannya ini 14. Nah, 14 itu udah bilangan
10-an, berarti harus ada yang dipindah-pindah nih. Kita pindah dulu yang dari yang satuannya ya. Oke, 14. Berarti kalau 14 satuannya itu 4 ya kan? 14 itu satuannya 4. Nah, yang satunya ini atau puluhannya ini kita transfer ke sebelah. Berarti 120, ketambahan lagi 10, berarti 130. Kan ketambahan 10 ya. Jadi 2 habis 12 kan 13 kan? Berarti benar ya. Habis 120 itu 130. Karena ketambahan 10. Oke, berarti yang 300-nya ini tetap. Karena dia nggak dapat transparan. Nah, tapi ini bentuknya masih aneh nih. Nah, di sini kan ratusannya masih benar 300. Nah, kalau ini puluhannya malah jadi banyak nih, 130. Nah, yang satuannya ini 4. Berarti satuannya udah benar, ratusannya udah. Tinggal puluhannya ini masih ada ratusannya. Berarti ini harus ada yang ditransfer atau ada yang dipindah. Berarti 4-nya tetap ya, satuannya udah tetap 4. Nah, yang ini 130. Berarti puluhannya itu yang 30 kan? Nah, puluhannya yang 30. Nah, yang satu yang ini, kan ini 100 nih. Berarti 100-nya kita pindah ke bilangan ratusan. Berarti 300-nya ketambahan 100. Jadinya 400. Nah, di sini berarti ini berapa nih? 434. Nih, ratusannya udah pas ya 400. Puluhannya di sini udah pas puluhan. Satuannya udah pas satuan. Berarti jawabannya adalah 434. Berarti hasilnya ini adalah 434. Nah, kalau pakai salah susun pendek gimana? Caranya tetap sama, satuan sama satuan, puluhan sama puluhan, ratusan sama ratusan. Kita jumlah. Sama seperti tadi kan, 8 tambah 6, berapa tambah 8 tambah 6? 14. Kalau 14 berarti kan lebih dari 10. Kita tulisnya 4-nya, satunya kita simpan ke sebelahnya. Kayak tadi ya, 10-nya kan pindah ke sebelah, berarti ini satunya yang pindah ke sebelah. Kalau di cara susun pendek. Nah, berarti kan ini 1 tambah 9 itu 10. 10 tambah 3, 13. Lebih dari 10 lagi kan? 13. Berarti ditulis 3-nya saja. Sama yang tadi kan? 130. Berarti jadinya kan 30-nya aja. Nah, yang satunya kan dipindah ke sini. Berarti kan kita punya 1 juga kan? Satunya di sini nih. Nah, berarti kan 1 tambah 9, 10. 10 tambah 3 itu 13. Berarti tulis 3. Satunya kita pindahkan ke sebelahnya. Atau kita transfer ke sebelahnya. Ya, berarti ini 1 tambah 2 tambah 1 berapa? 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Jadi 434. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, jika belum mengerti bisa diulangi lagi video ini. Silahkan buat rangkuman materi ini di bukumu. Bisa juga tambah materi dari sumber lain. Bisa cek buku paket, internet. Tetap semangat. Terima kasih.